Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sabil Hidayat. Saya berasal dari Pendidikan Geografi Universitas Halo Oleo angkatan 2017. Di sini saya akan membawakan materi tentang mitigasi bencana banjir. Di sini materinya adalah mitigasi bencana banjir. Sebelum kita jauh lebih lanjut tentang materi itu, terlebih dahulu marilah kita ketahui sendiri apa itu mitigasi banjir. Mitigasi atau mitigasi bencana adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mengurangi atau menetralisir bencana atau dampak yang dibawa oleh bencana tersebut. Jadi, mitigasi banjir adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menetralisir atau mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir itu, baik secara struktural maupun non struktural. Baik, adapun yang dimaksud dengan mitigasi bencana struktural adalah mitigasi bencana yang dilakukan sebelum atau jauh-jauh hari saat kejadian bencana tersebut. Salah satu contoh bentuk dari mitigasi secara struktural yang tertera pada gambar ini yaitu tentang pengelolaan tata ruang atau tata ruang wilayah di suatu wilayah atau daerah yang selalu terkena banjir. Oke, contoh yang kedua yaitu pembersihan badan sungai. Di sini juga sangat berpengaruh karena di mana jangan sampai sampah-sampah yang masih ada berserakan di sungai itu menghambat atau menyumbat aliran air sehingga membuat air itu tersumbat dan alirannya tidak lancar sehingga dapat mengakibatkan yang namanya banjir. Baik, selanjutnya adalah mitigasi secara non struktural. Secara non struktural artinya adalah mitigasi yang dilakukan dengan menggunakan instansi atau bekerja sama dengan instansi-instansi. Salah satu contohnya adalah LSM atau Lembaga Sumber Daya Masyarakat. Ya, di sini mereka akan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemahaman tentang banjir itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah pemantauan atau pelatihan, di mana di sini kita akan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk penanggulangan atau bagaimana caranya menghadapi banjir itu sendiri, sehingga masyarakat juga sudah terlatih dan bisa secara mandiri untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya ataupun harta bendanya. Yang ketiga adalah penyuluhan untuk pemberian materi tentang pembekalan mitigasi bencana banjir ini. Karena di mana masyarakat akan lebih tahu lagi, akan lebih bisa memahami tentang potensi banjir dan dampaknya yang sangat buruk untuk kita ketahui, sehingga masyarakat juga sudah punya persiapan yang matang dalam menghadapi banjir atau bencana yang akan terjadi di daerahnya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang struktural dan non struktural, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih mitigasi atau penyelamatan diri terhadap bencana banjir ini. Nah, yang pertama, ketika banjir terjadi di suatu daerah, kemudian kita berada di dalam daerah itu, maka hal yang pertama kita lakukan adalah korban bencana banjir itu disarankan tidak boleh panik. Kemudian, ketika saat terjadi banjir, diusahakan korban itu harus mencari tempat paling aman, setidaknya paling tertinggi dalam daerah itu, agar menghindarkan diri dari yang namanya aliran banjir atau aliran yang begitu deras sehingga bisa menghanyutkan diri kita. Yang kemudian, jika kita berada dalam rumah, kemudian terjadi banjir, maka kita harus mencari atau mengambil benda yang mudah terapung sehingga kita bisa ikut terapung di atasnya. Kemudian kita harus menghindari kabel atau aliran listrik yang sangat berbahaya dan berpotensi untuk menstrum kita pada saat aliran masih berjalan. Yang selanjutnya adalah kita harus memperhatikan yang di sekeliling kita. Jangan sampai masih banyak korban-korban yang bisa kita selamatkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih mitigasi setelah banjir itu? Yang pertama adalah setelah banjir kita harus menjaga kesehatan kita sendiri sebagai korban. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa merusak diri kita selama atau pada saat ditindak pengungsian. Yang kemudian adalah setelah banjir selesai, kita harus membersihkan rumah kita dari kotoran-kotoran yang dibawa oleh aliran banjir tersebut. Yang selanjutnya adalah kita harus mencari dokumen-dokumen penting yang berada dalam rumah kita. Jangan sampai dokumen-dokumen itu sudah lapuk karena terendam lama oleh air. Oke, baik. Mungkin itu saja pembekalan materi dari saya, persentase materi saya tentang mitigasi bencana banjir secara struktural dan non struktural. Selanjutnya saya akan mempersembahkan video dokumentasi tentang mitigasi bencana banjir ini yang akan tayang setelah video saya. Jadi itu saja
Saya Andi Sabil Hidayat selaku persentase pada materi ini undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridanallahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our